Assalamualaikum Ustadz. Ada seseorang ingin berhijrah dari kehidupan masa lalunya yang kelam menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dia ini telah banyak mendapatkan harta dengan cara haram, semisal mencuri, korupsi, judi, suap, bunga riba dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana cara bertaubat orang tersebut supaya bersih dari dosa dan kesalahannya? Yang kedua, apabila terlanjur dia sudah menggunakan uang tersebut untuk usaha bisnis yang halal, maka hasil keuntungan bisnis tersebut apakah halal baginya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi taubat ini memang satu langkah awal dan pintu utama untuk orang mau menghambakan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita bertaubat, sulit dan sangat sulit untuk melangkah lebih menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubat ini secara ringkas ya sesuai kesalahannya. Kalau kesalahan dia kaitan dengan hakullah saja, ya cukup dia tinggalkan dengan penuh rasa penyesalan dan niat untuk tidak mengulangi lagi. Kalau dosa dia itu tidak sholat, ya sekarang rajin sholat. Hari-hari kumpul dengan orang-orang yang ahli sholat, mencintai sholat. Dan sholat-sholat yang ditinggalkan segera dikodok semampunya, sesuai kemampuannya. Kalau orang itu dosanya tidak bayar zakat, yuk sekarang segera dikodok itu zakatnya gitu. Bukan hanya sekedar menyesal, segera dikodok itu zakatnya. Kemudian yang kedua, ketika dosa itu ada kaitan dengan hakul adami, maka nggak cukup kita ini hanya meninggalkan, menyesali, kemudian terus azam tidak mengulangi, nggak cukup. Yang berkaitan dengan hakul adami, umpamanya kita di sini memegang harta haram, hasil mencuri, korupsi, judi, suap, bunga riba. Lah, ini cara taubatnya bagaimana? Lah kalau kita mencuri, maka hasil atau senilai nominal barang yang kita curi, kalau masih ada ya wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau sudah tidak ada, maka harus diganti. Kalau uang korupsi ya kita kembalikan ke negara. Itu uang rakyat, kembalikan ke Baitul Mal. Kalau judi, kita menang judi, ya kembalikan kepada orang yang kalah judi dengan kita. Kalau itu uang suap, ya kembalikan kepada orang yang menyuap kita. Kalau itu bunga riba, ya kembalikan kepada orang yang memberi bunga riba kepada kita. Jadi harta haram ini yang didapat dengan cara yang tidak benar tuh kal maghsubi, hukumnya seperti harta yang digosok. Sehingga taubatnya itu harus dikembalikan, segera dikembalikan kepada orang yang berhak dan memilikinya. Ini cara bertaubat. Terus, lah kalau kita umpamanya kesulitan, Pak, ya berusaha dulu kan, kita kan tahu siapa orang yang kalah judi dengan kita, siapa yang kita curi itu hartanya kan kita tahu. Makanya kalau kita ini harta yo ada dan pemiliknya tahu, harus segera dikembalikan. Kalau nggak mampu mengembalikan, yo segera minta halalnya dan minta ikhlasnya. Lah kalau kita lihat orangnya tuh keberatan untuk mengikhlaskan, lah disitulah maka cara taubatnya
Kita mau ganti, ya nggak ada uang kan. Minta ikhlas, kayaknya juga tidak diikhlaskan. Maka solusinya adalah dengan kita mendoakan kebaikan kepada yang bersangkutan. Kirim pahala, kirim amalan, hadiah pahala, hadiah amalan kebaikan, hadiah khataman Quran, dan doa-doa kebaikan. Ya Allah ampunilah fulan, ya Allah ampunilah dosanya fulan, ya Allah mudahkan urusan fulan, ya Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya fulan, ya Allah lancarkan rizkinya, ya Allah harta yang aku ambil, ya Allah aku tidak bisa mengganti, maka ya Allah gantilah yang berlipat-lipat untuk fulan, ya Allah gantilah yang berlipat-lipat untuk fulan. Nah ini diantara terus kita doa, terus kita doa, terus kita doa, sampai kita yakin bahwa doa-doa kita, doa-doa kebaikan kita kepada dia ini sudah cukup mengganti harta yang kita ambil dengan cara yang tidak benar tadi. Ini masalah pertama. Sekarang poin kedua. Kalau kita ini sebetulnya ada harta tuh ada, cuma betul-betul sudah nggak tahu siapa yang berhak. Lah ini, kalau harta itu ada, kita kesulitan mencari tahu orang-orang yang kita zalimi, tapi ini bukan basa-basi lah ya, betul-betul kesulitan. Kalau memang masih ada harapan ya harus kita cari tahu itu. Kita cari tahu. Nah kalau sudah putus asa betul, maka harta, nominal harta yang kita ambil dengan cara yang tidak benar tadi menjadi hanya baitul mal, sehingga bisa ditasarrufkan kepada orang-orang yang berhak mendapat jatah dari baitul mal, atau untuk maslahat umum lah, yang penting bukan maksiat, untuk perbaikan jalan, perbaikan jembatan, perbaikan saluran air, kan banyak itu yang rusak itu kan. Jadi untuk kepentingan umum gitu, diberikan fakir miskin, orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan bantuan, itu juga boleh. Jadi kalau bahkan dia sendiri, kalau dia sendiri ini kondisi kekurangan, kondisi termasuk fakir miskin yang berhak mendapat jatah dari baitul mal, ya sudah diambil itu sebagai hak baitul mal, tapi ini usahakan dihindari dulu, kasihkan ke orang lain atau kasihkan kepada orang-orang yang berhak, seperti itu. Nah ini cara taubatnya, tahapan-tahapannya. Sekarang masalah kedua, pertanyaan kedua. Kalau seandainya kita ini memakai uang haram tadi untuk suatu bisnis yang halal, jual beli atau usaha apa kan gitu kan, usaha rental, usaha transportasi, ada hasilnya kan. Uang itu kita gunakan usaha, bisnis yang halal, ada hasilnya, maka hasilnya milik siapa? Maka hasilnya ini milik orang yang gosop. Itu keterangan di kitab-kitab syarah minhaj, itu jelas bahwa hasilnya milik orang yang gosop walaupun ada syubhatnya. Sehingga orang yang gosop hanya wajib mengembalikan kepada pemilik itu adalah modal pokoknya, nominal pokok. Jadi berapa yang dia gosop, berapa nominal yang dia gosop, itulah yang wajib dia kembalikan kepada orang yang berhak. Adapun hasilnya, maka itu menjadi hak dia. Nah, walaupun tetap itu ada syubhatnya. Maka ini istilahnya tuh dulu termasuk itu nasihat orang-orang tua kita. Mungkin ada sebagian orang itu dulu ya muamalahnya tidak baik, dulu pekerjaannya tidak baik, maka orang tua kita kasih arahan sebagaimana yang diarahkan di kitab Ihya itu. Jadi ya sekarang itu mamanya orang jualan, sebagian yang dijual itu barang-barang yang tidak baik, barang-barang yang sebetulnya itu memang haram kan gitu kan. Maka kalau kita suruh langsung tidak jualan kan yo ini berat. Maka bertahap orang yang jualan perkara yang haram itu
dia sekarang kolaan benda-benda yang halal. Nah, gitu dulu. Jadi benda-benda yang halal. Nah, nanti lama-kelamaan itu benda yang haram itu terus jadi hilang. Nah, sehingga berganti jualan benda-benda yang halal. Ini mengarahkan orang secara bertahap-tahap. Lah begitu pula sekarang ini ada orang itu memegang uang haram. Lah itu istilahnya itu pas-pasan dia ini. Kalau itu dikembalikan sekarang terkadang itu dia tidak ada modal untuk usaha. Maka akhirnya sekarang tuh niat dulu. Niat ingin mengembalikan secara bertahap. Nah, ingin mengembalikan secara bertahap. Nah, dia sudah bisa menghubungi itu orang yang bersangkutan. Nah, sementara dia buat usaha dulu. Dan nanti hasilnya dia ambil yang halal itu. Nah, kemudian yang haram dia kembalikan. Ini kondisi memang betul-betul sudah darurat gitu loh. Kondisi darurat. Sehingga sebagian ulama itu namanya mengembalikan barang haram itu ya kalau belum mampu sekarang ya azam dulu. Azam dulu saya akan usaha mengembalikan. Nah sekarang ini kondisi barang masih diusahakan. Maka ya harap dimaklumi begitu. Tapi insya Allah kalau dia ini ada niat yang sungguh-sungguh, orang tuh kalau ada niat sungguh-sungguh ingin mengembalikan tanggungan dia kepada yang bersangkutan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membantu dia. Jadi orang yang punya tanggungan ketika dia ini ada kesungguhan untuk mengembalikan, betul-betul ada kesungguhan. Nah, kemudian sampai meninggal dunia itu ternyata takdirnya nggak mampu, tapi dia sudah usaha bersungguh-sungguh, tapi takdirnya nggak mampu. Ini adalah sebuah pernyataan di sebuah kitab itu. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyelesaikan urusan dia di akhirat kelak. Jadi Allah yang akan menyelesaikan, membayar tanggungan dia di akhirat kelak. Yang penting ini betul-betul taubat, bersungguh-sungguh, ingin bertanggung jawab mengembalikan tanggungan dia. Beda dengan orang yang punya tanggungan tapi sengaja nggak mau bayar. Nah, ini orang yang punya utang, punya tanggungan sengaja nggak mau bayar. Ini yang akan beresiko di akhirat, walaupun dia mati syahid, maka akan terhalang dari pintu surga sampai yang bersangkutan menghalalkan dia dan mengikhlaskan tanggungan dia. Wallahu a'lam.